Halo kawan, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Oke, seperti apa persamaan kuadrat? Mari kita bahas bersama. Pertama, yang harus kita ketahui adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri ya. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kenapa ax kuadrat? Karena pangkat tertingginya harus pangkat 2 karena kuadrat ya. Oke. Dan A dan B itu adalah koefisiennya, X sebagai variabelnya dan C sebagai konstantanya. Baik, untuk persamaan kuadrat kita bisa mencari nilai dari X yang memenuhi persamaan kuadrat itu. Caranya bagaimana? Baik, sebelum kita mencari akar-akar persamaan kuadrat, saya kasih dulu contoh dari bentuk persamaan kuadrat ya. Contoh-contohnya adalah misalnya ada x kuadrat min 4 sama dengan 0, tidak ada x-nya, hanya ada x kuadrat dan konstantanya ya. Lalu ada x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0, atau ada 2x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Dan dari contoh di samping ini kita bisa mencari nilai X atau akar-akar persamaan kuadratnya dengan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Baik, kita akan bahas satu persatu dan yang pertama akan kita bahas adalah metode pemfaktoran. Bagaimana metode pemfaktoran ini bisa mencari nilai X dari persamaan kuadrat? Oke, mari kita lihat. Dari sini kita harus menentukan nilai dari perkalian yang hasilnya adalah positif 2, sedangkan yang dijumlahkan adalah positif 3. Baik, mungkin saya bikin tabelnya ya. P kali Q, dan di sini P ditambah Q. Biar nggak susah ya, maka dibuat dua variabel lagi ya, yaitu variabel P dan Q. Oke, P dan Q ini kalau dikalikan hasilnya positif 2, tapi kalau ditambahkan hasilnya positif 3. Perkalian 2 adalah 1 dikali 2 atau min 1 dikali min 2. Kalau 1 dikali 2 kita tambahkan, maka 1 ditambah 2. Kalau yang ini berarti min 1 ditambah min 2. Mana yang hasilnya 3? Ternyata yang pertama ya. Oke, yang 1 kali 2 yang sama-sama positif. Jadi inilah yang akan kita pakai. Faktornya adalah 1 dan 2. Oke, cara membuatnya bagaimana setelah kita tahu ini? Caranya adalah kita bentuk ke X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0 ya. Nah, X yang pertama adalah X, P-nya adalah 1. Lalu yang kedua, X tetap X ditambah Q-nya adalah positif 2 sama dengan 0. Lalu kita pisahkan X plus 1. Oke, maaf, saya tidak konsisten dalam penulisan X-nya ya. Oke, ini aku ganti ya. Aku ganti jadi X yang seperti ini. Oke, X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini positif satunya ini kita pindahkan ke kanan ya, bareng sama 0. Jadi X, ini kebiasaan karena untuk membedakan antara huruf X dengan tanda kali ya sebenarnya. Oke, X sama dengan 0 karena plus 1 pindah jadi min 1. Maka X sama dengan negatif 1. Dan yang ini bagaimana? Sama. Plus 2-nya pindah ke kanan. Jadi 0 dikurangi 2. Maka X sama dengan min 2. Maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 2 dan min
1. Seperti ini. Selesai. Mudah ya? Oke, paham ya? Lalu kita move on ke metode yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna. Yang pertama, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini kita ubah ke bentuk a dikalikan x plus d kuadrat ditambah e sama dengan 0. Pusing ya? Oke. Dengan d, nah ini cara cari d adalah b dibagi 2a dan cara cari e adalah c dikurangi b kuadrat per 4a. Oke. Biar nggak bingung, kita langsung aja ke contoh soal ya. Bagaimana cara melengkapi kuadrat sempurna sehingga kita bisa dapat nilai x-nya. Oke, yang pertama dari sini kita lihat a-nya sama dengan 1 karena nilai dari x kuadratnya cuma 1 ya, nggak ada angka di sini. Kemudian b-nya sama dengan 6. Dan C-nya sama dengan 8. Lalu kita cari D. Tadi cara cari D adalah B per 2A. Maka B-nya adalah 6 dibagi 2 dikali A-nya 1. Maka 6 per 2 sama dengan 3. Ketemu D-nya, lalu kita cari E-nya. Cara cari E bagaimana tadi? C dikurangi B kuadrat per 4A. Jadi C-nya adalah 8 dikurangi B kuadrat 6 dikuadratkan dibagi 4 dikali 1. Maka hasilnya adalah 8 dikurangi 6 kuadrat 36 dibagi 4 9. Hasilnya adalah negatif 1. Maka sudah dapat nilai D dan E, kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu A X plus D dikuadratkan ditambah E sama dengan 0. A-nya karena nggak ada 1 ya. Kemudian X plus D-nya 3 dikuadratkan ditambah negatif 1 sama dengan 0. Kemudian negatif 1-nya kita pindahkan ke sebelah, maka ini saya pindahkan ke sini ya. Jadi X plus 3 dikuadratkan sama dengan 1, positif 1. Kenapa positif 1? Karena min 1 pindah ke kanan ya. Kemudian kuadratnya sekarang yang kita pindahkan, jadi X plus 3 sama dengan plus minus akar 1. Akar 1 berapa? 1. Maka X yang pertama adalah 1 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 2, dan X yang kedua adalah negatif 1 dikurangi 3, maka hasilnya adalah negatif 4. Jadi nilai dari X-nya yang memenuhi adalah negatif 4 dan negatif 2. Mudah ya? Oke. Yang penting harus paham rumusnya ya. Oke, kita lanjut ke rumus ABC. Ini rumus lagi ya. Rumus ABC kita langsung masukkan ke dalam rumus negatif B ditambah plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, langsung kita ke contoh soal biar nggak lama. Di sini kita tulis seperti biasa, A-nya 1, lalu B-nya karena min 4X maka B-nya negatif 4 dan C-nya juga negatif ya, yaitu negatif 5. Kita langsung masukkan ke dalam rumus X1 dan 2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke? Nah, kita langsung minus B berarti min 4 plus minus akar B kuadrat berarti min 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 5. Oke. Per 2 dikali 1. Oke.
min, jadi positif. Maka 4 plus minus, ini 16 ya. Jadi akar 16 ditambah 20, karena min kali min jadi plus, per 2. Nah, hasilnya adalah, saya lari ke sini. Hasilnya adalah 4 plus minus akar 36. Akar 36 adalah 6 ya, per 2. Nah, maka X1-nya adalah 4 plus 6 per 2. 4 plus 6, 10 dibagi 2 jadinya 5. Sedangkan X2-nya adalah 4 min 6 dibagi 2. 4 dikurangi 6 hasilnya adalah min 2 dibagi 2 min 1. Maka akar-akarnya adalah min 1 dan 5. Seperti ini. Sampai sini paham? Mudah ya? Oke. Kalau paham, terima kasih sekali. Thank you for watching my video and see you on the next video. Bye-bye.